Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid yang berkaitan dengan hukum bacaan, yakni hukum bacaan alif lam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, saya akan memberikan sebuah contoh, yakni pada surah Al-Fatihah. Di sini ada ayat 2, 3 dan 4. Kita coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi kita lihat pada surah Al-Fatihah ini ayat 2 dan 3, 4. Ini ada beberapa alif lam. Yang pertama itu pada yang pertama alhamdu. Kemudian lillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rah itu juga ada alif lam di situ. Ar-Rahim ada juga. Maliki yaumiddin ada juga. Tapi kira-kira alif lam yang pertama pada kata alhamdu, ya, alhamdu pada ayat kedua itu dibaca jelas, dan pada ayat ketiga itu ar-rah, padahal sama-sama alif lam. Satu alhamdu, satu ar-rah. Jadi berbeda ya cara pembacaannya. Jadi inilah yang akan kita bahas nantinya pada materi hukum bacaan alif lam ini. Ya. Perlu kita ketahui bahwa hukum bacaan alif lam itu kalau dalam Al-Quran kita biasa menemukan huruf alif dan lam, ya. Contoh pada surah Al-Fatihah tadi alhamdu, ar-rahmanir-rahim. Jadi hukum bacaan alif lam itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Yang pertama itu alif lam qamariyah dibaca jelas, maksudnya lamnya dibaca jelas, dan yang kedua alif lam syamsiyah, yakni lamnya dilebur atau dibaca tidak jelas. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Kita masuk ke hukum bacaan yang pertama, yakni alif lam qamariyah. Ya, pengertiannya adalah alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah dan bacaannya jelas atau izhar. Adapun jumlah huruf qamariyah itu ada 14. Jadi hukum alif lam qamariyah ini apabila di dalam membaca Al-Quran kita menemukan alif lam, ya, alif dan lam, lamnya sukun ya, alif lam itu bertemu dengan salah satu dari ke-14 huruf ini, yakni hamzah, ba, ghain, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Jadi untuk memudahkan kita bisa menggunakan kalimat yang di bawahnya, yaitu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi untuk memudahkan saja ya. Jadi hukum bacaan alif lam qamariyah ini yakni dibaca jelas. Kita ambil contoh satu yang di bawah ya, contoh Rabbil alamin. Di situ ada huruf alif lam bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya dibaca jelas, Rabbil alamin. Kemudian yang kedua ada contoh fil ardi. Di situ ada huruf alif lam bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas fil ardi.
Di sini untuk lebih memahaminya, saya mencoba mengangkat beberapa contoh. Sebenarnya kan hurufnya 14, tapi saya angkat 4 contoh saja dulu. Di sini ada huruf hamzah, ya. Contohnya itu fil ardi. Di sini ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yakni hamzah, maka hukum bacaannya dibaca jelas, dalam artian huruf lamnya dibaca jelas, fil ardi. Kemudian yang kedua ada huruf ba, al-bariyah. Ada alif lam ya. Alif lam bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya yakni alif lam qamariyah dan dibaca jelas, lamnya dibaca jelas, al-bariyah. Kemudian yang ketiga ada huruf ghain, al-ghafur, al-ghafur. Jadi ada alif lam bertemu dengan huruf ghain yang termasuk huruf qamariyah, maka lamnya dibaca jelas, al-ghafur. Kemudian yang keempat, contoh yang terakhir, yakni huruf ha, wal habbu, ya. Jadi lamnya dibaca jelas karena ha termasuk dalam huruf qamariyah. Kemudian kita masuk ke hukum bacaan yang kedua, yakni alif lam syamsiyah, yakni alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Adapun cara membacanya yakni huruf lamnya dilebur atau idgham. Jumlah huruf dari idgham alif lam syamsiyah ini adalah 14, yakni ta, tha, sod, ra, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, za, dad, lam. Hukum bacaan alif lam syamsiyah ini yakni dibaca lebur atau lamnya tidak jelas. Jadi apabila ada huruf syamsiyah bertemu dengan alif lam, atau ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka hukum bacaannya adalah dibaca lebur atau lamnya tidak jelas. Sebagai contoh, pada kata yaumiddin ada alif lam bertemu dengan huruf dal. Tidak dibaca yaumildin, tapi dibaca yaumiddin, lamnya dilebur. Kemudian ilahin nas, di sini ada huruf alif lam bertemu dengan nun, maka lamnya dilebur, maka dibaca ilahin nas, bukan ilahil nas, tapi dibaca ilahin nas. Ya, kita ambil 4 contoh lagi. Alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Yang pertama ada huruf ta, yaitu wat-tariq. Jadi ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ta. Bacaannya huruf lamnya tidak jelas atau dilebur, wat-tariq. Kemudian yang kedua ada huruf tha. Contohnya as-sulus, as-sulus. Jadi ada huruf alif lam bertemu dengan huruf tha, lamnya tidak jelas atau dilebur, as-sulus, as-sulus. Yang ketiga huruf shad. Dalam contoh was-sadiqin, was-sadiqin. Ada huruf alif lam bertemu dengan huruf shad, maka lamnya dilebur atau dibaca tidak jelas. Saya ulangi, was-sadiqin. Kemudian contoh yang terakhir adalah huruf ra. Dalam contoh ar-rahman, ar-rahman. Ada alif lam bertemu dengan huruf ra, maka
lamnya dilebur atau dibaca tidak jelas. Saya ulangi, Ar-Rahman. Untuk lebih memudahkan memahami, saya akan mencoba menjelaskan perbedaan mendasar dari kedua hukum bacaan ini. Yakni untuk alif lam qamariyah itu dibaca jelas atau izhar. Kemudian untuk hukum bacaan alif lam syamsiyah dibaca lebur atau idgham atau lamnya tidak jelas. Kemudian karena kedua hukum bacaan ini masing-masing mempunyai huruf yang banyak, maka ketika kita membaca Al-Quran, untuk membedakan keduanya cukup kita melihat bahwa pada hukum bacaan alif lam qamariyah di atas lam itu ada tanda sukun, ya, itu tandanya, ada tanda sukun di atas huruf lam. Kemudian untuk ciri dari alif lam syamsiyah ini, ketika kita membaca Al-Quran dan ada huruf alif lam, dan di situ setelah huruf yang setelah alif lam itu ada tasydid, maka itu menandakan ciri-ciri dari hukum bacaan alif lam syamsiyah dan harus dibaca lebur. Baik, kita kembali ke contoh yang saya angkat di awal video, yaitu surah Al-Fatihah ayat 2, 3, dan 4. Di sini ada beberapa contoh hukum bacaan alif lam, baik itu hukum bacaan alif lam qamariyah dan hukum bacaan alif lam syamsiyah. Kita coba dari awal. Ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat ada kata alhamdu, ada alif lam bertemu dengan ha. Ketika kita bingung untuk menentukan apakah ini harus dibaca jelas atau lebur, maka kita lihat tadi perbedaannya. Ada tanda sukun di atas lam, maka itu menandakan bahwa ini merupakan hukum bacaan alif lam qamariyah. Jadi dibaca jelas, alhamdu. Kemudian begitupun dengan al-alamin, ada tanda sukun di atas huruf lam. Jadi dibaca, semuanya dibaca jelas untuk ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita pindah ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada huruf alif lam bertemu dengan ro. Tapi ketika kita bingung menentukan apakah ini harus dibaca jelas atau lebur, maka kita lihat tandanya, yakni ada huruf tasydid pada huruf setelah huruf lam. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah, makanya harus dibaca lebur atau lamnya tidak jelas. Ar-Rahman, Ar-Rahman, bukan Al-Rahman, itu kurang tepat. Maka dibaca Ar-Rahman. Kemudian ada kata Ar-Rahim, itu juga ada tasydid di atas huruf ra, maka itu juga hukum bacaan alif lam syamsiyah yang artinya lamnya tidak jelas. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, bukan Al-Rahmanil Rahim, salah, itu kurang tepat. Maka bacaan yang tepat adalah Ar-Rahmanir Rahim. Begitupun dengan ayat keempat, Maliki Yaumiddin, ada alif lam bertemu dengan dal dan itu ada tanda tasydid di atas huruf dal, maka itu menandakan bahwa ia adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah, maka dibaca tidak jelas lamnya. Maliki Yaumiddin. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang bacaan alif lam yang terbagi dua, alif lam qamariyah yang dibaca lamnya dibaca jelas, dan alif lam syamsiyah lamnya tidak jelas. Jadi
Saya sarankan kepada teman-teman untuk memperbanyak latihan. Kemudian saya sampaikan apabila di dalam video ini ada hal-hal yang kurang tepat, mohon dikoreksi dan tuliskan koreksiannya di kolom komentar. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.